Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala al-muqbilina ilai bifadli ilal maratibil aliyah wa ballaghu bi barakati nabihi kulla umniyah wa sallallahu wa sallam ala al-'abdi as-salih al-qawmi bima istata'a min haqqi rububiyyah wa ali wa sahbihi khairil bariyah amma ba'du fa aqulu fi qoulihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Ta'lim As-Samadul Islam yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, menyambung qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Qala al-habib al-arif billah Abdullah bin al-Muhsin al-Attas, berkata al-habib arif billah Abdullah bin Muhsin al-Attas radhiyallahu anhu, ghalibul futuhil alawiyyina fi shalah wirasatan min jaddihimil a'zami sallallahu alaihi wasallam kama qala wa ja'altu qurrata 'aini fi shalah wa hiya afdalul a'mal wa fiha fawaidu 'azimatu hatta lil jismi fa hiya riyadatun ruhaniyatun wa jismiyatun. Intaha. Berkata Habib Al-Arif Billah wali Allah Ta'ala Abdullah bin Muhsin Al-Attas radhiyallahu anhu, kebanyakan dibukakan ilmunya, buka futuh orang tabuka tu ilmu. Ujar Habib Abdullah, para habaib, para ahlil bait itu di dalam solat karena mewarisi dari kakeknya yang agung yaitu Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi tabuka ilmu itu bubuhan alawiyin karena tabukanya disembahyang, karena wirasah jadi warisan kakek mereka yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kama qala, sebagaimana Nabi kita bersabda, ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan buah hatiku, kesenanganku di dalam sembahyang, ujar Nabi. Fahiya afdalul a'mal, sembahyang itu amalnya paling afdal, paling banyak pahalanya sembahyang. Wa fiha, dan juga di dalam salat itu fawaidun azimatun, ada faedah-faedah yang besar. Hatta lil jismi, sampai ke awak pun ada manfaatnya kalau orang sembahyang terus olahraga. Fahiya riyadatun ruhaniyatun wa jismiyatun. Jadi sembahyang itu latihan atau olahraga jasmani dan olahraga rohani, lahir dan batin. Sembahyang lengkap. La hadza ba'dul kafir salatal muslimin. Sebahagian orang kafir memperhatikan gawian sembahyang orang Islam yang sedang sembahyang, diperhatikannya. Fata'ajjaba min tahrikihim jami'a a'dha'ihim fiha illa al-unuq. Jadi mereka takjub, mereka heran melihat, ya, takjub, merasa luar biasa melihat daripada gerakan
gerakan orang Islam waktu sembahyang, menggerakkan semua anggota tubuhnya di dalam sembahyang tadi. Takjub orang kafir melihat gerakan sembahyang, kecuali illal unuq, kecuali leher kada biasa aja kan, kecuali lehernya kada melihat di situ. Falamma, sekali belum tentung, falamma ra'ahum yuharrikunal unuqa indas salam, manakala dia melihat orang Islam menggerakkan lehernya indas salam, waktu salam dalam sembahyang, zada ta'ajjubuhu wa aslama, semakin bertambah herannya, luar biasanya ujarnya umat pas melihat gerakan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, semakin zada ta'ajjubuhu, bertambah herannya. Takjub, heran kalau tuh luar biasa, ajib lagi ini jarnya melihat waktu leher tadi kada terpakai, waktu salam terpakai, melihat akhirnya wa aslama, Islam akhirnya melihatian karena sembahyang Islam. Itu hebatnya sembahyang. Orang Islam aja, orang kafir aja memperhatikan, luar biasa memang. Nah, gerakan sembahyang ini kan memang unik, luar biasa uniknya, jarang. Kalau unik itu kan jarang ada nih, ini sempurna, luar biasa. At-tahdhirum man tarakas salah, ancaman bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Ma summiyatis salatu salatan illa li'annaha silatun bainal abdi wa rabbih. Tidaklah ma summiyatis salatu, tidaklah disebut, diberi nama sembahyang itu as-salatu salatan, tidaklah disebut sembahyang itu as-salatu salatan, kada disebut sholah, illa li'annaha, kecuali karena sembahyang itu silatun bainal abdi wa rabbih, adalah jadi silah, jadi hubungan silaturahim. Jadi sembahyang itu disebut sholah karena arti sholah menghubungi, silah, jadi silatun, li'anna silatun bainal abdi wa rabbih, itu menjadi tali silaturahim antara hamba dengan Tuhannya. Fa idza qata'as shalah, apabila si hamba tadi memotong sembahyang, kan tali silaturahim dengan Allah Ta'ala. Apabila fa idza qata'as shalah, inya memotong sembahyang tadi, in qata'at tilkas silah, maka tali silaturahim tadi terpotong juga, luput tali silaturahim dengan Allah. Amun kada sembahyang, oh sekalinya luar biasa sembahyang ini silaturahim lawan Allah Ta'ala. Bersilaturahim dengan wali kota aja ketujuh, ya kalau tuh luar biasa, senang kita. Presiden baatur lagi di situ, tengalih benar lagi daripada kita sembahyang kalau tuh. Nah, jadi terpotong tuh orang kada sembahyang, tali silaturahim dengan Allah. Cuma itu pang, walaupun sembahyang tuh sah aja, kada berkopiah, ya kalau tuh sah aja. Cuma kan karena beradab kita, lalu kita berkopiah, sunnah berkopiah nih. Nah, berkopiah kita. Lain misalnya di jalanan kah, atau kada ingat kah bawa kopiah, mau kada mau ya kalau tuh. Amun kau aja menyediakan kopiah, ini kada beristilah siden nukar sajadah kawa. Kopiah kada mau beristilah, beristilah sin kelanggar pasti bawa sejarah kada mau kopiah sih den. Tapi kan kita kada mau urusi, cuma terlihat tu aja pang, terlihat kada menyambati juga, artinya kada usah kalau amun sudah anu tu kada usah dilihat akan benar.
Yang penting berbeda aja dengan orang ahlus sunnah. Kaitunya besang haja. Nah itu maka pernah ulun sariki orangnya tuh. Pernah ulun sariki, tapi ulun minta maaf juga, Pang, minta maaf lah semalam tuh sariki ulun. Tapi lain masalah yang itu, Pang. Memang perlu disariki orangnya. Lau kana tarkus salati sayyigun li ahadin lakana mujahiduna la'adu li'aduwil Islam baina yadi Rasulillah aula bidzalika. Andai kata laukana, tapi ini kada terjadi kan, andai kata parayannya nih meninggalkan sembahyang itu boleh. Andai kata meninggalkan sembahyang itu ya boleh bagi seseorang, maka sesungguhnya para mujahidin yang bersama Rasulullah, mujahidin yang melawani musuh Islam tuh, yang bersama dengan Nabi itu lebih utama dari demikian itu daripada yang lainnya. Jadi amun boleh meninggalkan sembahyang, artinya ada alasan meninggalkan sembahyang, maka orang yang ikut berperang dengan Nabi ketika itu yang lebih berhak untuk meninggalkan sembahyang. Lebih pas karenanya perang ya, kalau kayak itu tuh. Artinya kayak ini orang banyak macam-macam alasan untuk meninggalkan sembahyang, misalnya karena garing, karena itu, karena ini, karena sibuk, karena masih anum, karena belum sugih, karena miskin, kena mun sugih, atau sugih kena mun ampih sibuk. Itu kan alasan beratan untuk. Nah kalau anak beralasan nangka itu, yang paling berhak sahabat Nabi meninggalkan sembahyang tadi karenanya perang alasannya. Wa qad qala Allah Ta'ala fi haqqihim, Allah Ta'ala berfirman dalam hak mereka, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusalluna falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Nah ini sembahyang waktu perang dilajari di Quran. Ada Quran mendakan cara sembahyang, artinya perang aja tuh, perang aja iya tetap sembahyang. Paharatan perang iya tetap sembahyang. Ini kan tekniknya dulu Ibu Sumiati, nah pintar banget Ibu Sumiati, guru MTS Sidin mempraktekkan cara sembahyang perang tuh Sidin. Ayo orang Muhammadiyah tuh, perguruan orang Muhammadiyah, Ibu Sumiati perguruan biar kayak apa tuh perguruan aku, perguruan. Nah Sidin melajari sembahyang, melajari sembahyang. Mudahan Sidin masih sehat-sehat Ibu Sumiati. Ibu Sumiati melajari cara sembahyang perang. Nah ini sembahyang perang artinya kan ditinggalkan. Amarahumullahu biiqamatis shalah fil jamaah wa hum fi sufufil qital. Allah Ta'ala tetap memerintahkan mereka perang dalam keadaan berjamaah sementara mereka dalam barisan perang. Ayo berjamaah. Jadi yang seikung, kalau yang ruku yang seikung, yang mahadangi. Ya lalu tuh senjata. Zaman bahari kan, kalau wah ini kada lagi kalau yang kayak itu ya, kalau sistem senjata jarak jauh bar itu, maunya bubuan Indonesia ini yang dikirim ke Palestina itu bubuan kuda lumping itu kan tahan ya kalau dari Amerika kan Superman, Batman, itu Iron tuh. Nah kalau dari Indonesia asli kuda lumping tahan. Gatot Kaca itu dalam hayalan yang kuda lumping tuh makan kaca apa segala tahan tuh itu yang dikirim jadi mujahid. Fadalla annahu la rukhsata li ahadin fi tarkiha
au tahwiliha an waqtiha bihalin min al-ahwal. Maka menunjukkan bahwasanya tidak ada alasan bagi seseorang di dalam meninggalkan sembahyang atau memindah waktunya dari waktu dari memindah dari waktunya, dari keadaan, dari satu keadaan lain. Kada walaupun kena waktu garing, dalam keadaan garing kenanya dulu sembahyang, jangan, seadanya sembahyang tadi, seadanya. Nah itu karena kan persyaratan sembahyang kada terpenuhi itu, benajis kalau tuh pakai das ulung kada bisa nyambatnya yang daspot kah? Kan kalau ada juga orang yang pencernaannya kada berfungsi lagi, dikeluarkan melalui sini kan anunya nyabehera lewat parutnya. Itu kan mbak anu ada tahinya. Kalau di anunya tuh ada kantongan. Terus kalau orang bekami butuhnya itu kan mbak anu di situ ya, kalau langsung ke selang barikit terus. Kalau selang nih pas waktu sembahyang, ayo sembahyang. Jangan kena kita datang pina menasihati tapi salah nasihatnya. Di kalimat di sini ada kena fahisyah ngarannya, qaulul fahisyah, pandiran fahisyah kada baik. Anu pian tenang aja lah, Allah Ta'ala maha pengasih. Pian biar kada sembahyang, pian asal jangan berniat hendak meninggalkan sembahyang, kada apa-apa pian kalau sembahyang, karena gampang aja di kodo sembahyang aja kena karena lain kodok ngarannya sembahyang lagi, karena imbah tuntung setengah bulan garing. Nah setengah bulan juga anu insiden sembahyang, cuma sembahyangnya kalau menurut yang normal kada sah, tapi itu sembahyang karena menghormati waktu. Tapi jangan kena usolli sholatan li ikramil waqt. Mana ada sembahyang itu? Maksud menghormati waktu tuh sembahyang zuhur aja. Misalnya sembahyang zuhur tetap kayak biasa niatnya. Kenapa sembahyang zuhur ini? Karena menghormati waktu. Karena memang wajib kita sembahyang, bukan ada sembahyang sunat. Usolli sunnatan li ikramil waqt, karena aku sengaja aku sembahyang sunat untuk menghormati waktu. Lain sembahyang zuhur juga. Lalu sembahyang zuhur tadi ini waktu garing nih misalnya kada terpenuhi, kalau tuh anunya syarat sahnya sembahyang benajis, kada baudu, kayak pasti nak baudu ya kan. Lalu masuk aja sembahyang, bayang aja ditilang enggak. Tuntung kena setengah bulan kah, sebulan kah, 3 bulan kayaknya garing sehat, berniat mudahan kalau sehat aku ganti kena iya iadah ngarannya sembahyang lagi, niatnya sama nah kayak kita biasa. Nah bayang usolli fardhu zuhri 4 rakaat mustaqbil kiblati lillahi ta'ala Allahu akbar. Sengaja aku sembahyang zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Ini yang mengganti sudah. Asar kayak itu juga, maghrib, isya dan seterusnya. Bayang andai kata mati sidin, sembahyang sidin setengah bulan tadi sembahyang, iya kada dituntut sidin sudah sembahyang, ya kan sembahyangnya pak dalam kada sah. Iya memang siapa madahkan kada sah, cuma kada terpenuhi kada sah kalau dalam keadaan normal, cuma itu ma'fu. Tapi amun masih sehat diulangi. Nengkepian di dalam perjalanan, di jalanan waktu sudah nak keluar, baju kada ada lagi, baju di awak aja lagi. Anu bekami kada tiris di selawar nih, benajis selawar. Ayo ya dulu bayang baudu ini kada ada lagi lah jalan lain. Kalau masih ada jalan mengganti, tapi wah itu tetap diganti. Ini kada sempat lagi. Lalu sembahyang bayang zuhur. Nah, bayang zuhur misalnya pas waktu zuhur 4 rakaat kalau. Cuman jangan jadi imam 4 orang aja kan tah. Bayang zuhur tuntung salam kena sampai di rumah diganti ya itu kena. Diganti sampai di tujuan. Nah, kayak itu. Jangan sampai sembahyang itu ditinggalkan saking wajibnya tuh sembahyang. La fil maradi wala fis safar,
tidak pada waktu garing dan tidak pula dalam waktu perjalanan, wala fil khauf, tidak pula dalam keadaan takut waktu perang. Orang perang dakdung sana bom sana, waktunya sampai bayang kadang waktu gempa bayang aja. Cuma kalau pas paharatan kita gempa ya, kalau langgar begoyang orang gempa kadu sebetan langsung keluarkan aja, waktunya masih ada. Kita wajib juga menyelamatkan diri, keluar ya dulu, karena ganti gempa kan beberapa saat aja. Tapi dalam keadaan perang, oh ini sementara perang, kena aja dulu jar. Sementara ini pas kebakaran nih, rumah kebakaran kan, orang itu pas masuk waktu subuh sudah masuk, karena kawajinya waktu masih melek, lalu inya kada sembahyang tetap berdosa. Jadi kada ada alasan untuk kada sembahyang. Wala fil khaufi wala fil harab, kada juga dalam peperangan, wala bi ayyi syaklin min ashkal, tidak juga dari segala bentuk daripada bentuk-bentuk apapun alasannya. Hatta qarrara ahlul ilmi, sehingga menetapkanlah para ahli ilmu, para ulama, annaman lam yaqdir ayusalliya, bahwasanya siapa saja yang tidak mampu untuk melakukan sembahyang qaiman, sembahyang berdiri, sholat jalisan, amun kada kawa, ini ahli ilmu sudah, amun kada kawa berdiri, berduduk. Waman lam yastati sholat, waman lam yastati, barang siapa yang kada mampu duduk, sholat muttaji'an, sembahyang bemereng nang kaya di kubur atau barabah ala jambihi, di sebelah kanan. Fa in ajaza, amun inya kada mampu sembahyang bemereng nang kaya maandak orang dalam kubur, itu sembahyang tuh. Lalu sholat mustalqiyan, sembahyang batalantang. Talantang kalau tuh, batalantang, batis menghadap sana, kepala di sini, berabah menghadap kiblat. Ala zahri, jadi batalantang di belakangnya. Wa yumiyu bi ra'sihi, inya mengisyaratkan dengan kepalanya. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, sujud, Allahu akbar, kepalanya memainkan. Nah, summa bi tarfihi li ruku'ihi wa sujudihi, ya kalau tuh. Wala tasqutu anhu sholatu illa bil mauti au zawalil aqli, kada gugur kewajiban sembahyang kita itu, kita tetap wajib sembahyang, kecuali kada berdosa orang meninggalkan sembahyang itu, yaitu sudah mati. Kecuali kematian hanyar, kada wajib lagi sembahyang, atau au zawalil aqli, atau akalnya hilang, kada sadar bahwa siapa diriku, ya kan, diri kada ingat, kada sadar, itu boleh kada sembahyang. Ayo, jadi di sini wala tasqutu anhu sholatu, kada gugur sembahyang itu, termasuk orang dalam keadaan koma di ruang ICU tuh. Nah, sudah kan gitu, parak mati itu orang biasa. Itu biasa menulun datang sehari paling lawas. Ini kan memang orang parak mati juga kita datang, katanya apa datang mati orang gitu. Ini memang juga memang parak mati, kan memang parak mati, parak meninggal sih. Nah, amun sudah, tetaplah wajib sembahyang ini, mata terpejam tapi akalnya masih ada, tetap wajib sembahyang. Ini kita mengagungkan perintah Allah Ta'ala ini, nah baharaan biar kita kada ahli sembahyang, tapi kita bujur-bujur menghargai, tahu benar dasar sembahyang ini wajib sekalinya, wajibnya kada tanggung-tanggung, bujur-bujur kada boleh ditinggalkan sekalinya. Ya,
Ada hutang sembahyang kita, bolehlah sembahyang sunat, baik sembahyang wajib dibayar 5 tahun kada sembahyang kan dulu sembahyang wajib duna, baymat sembahyang sunat malam, nih sembahyang wajib berapa tahun ente kada sembahyang, biar aja ulun tahadus nikmat lawan pian juga, mungkin pian ya juga kalau lah alhamdulillah, ulun mulai belum balik memang sudah sembahyang, untungnya itu di antara anugerah Allah Ta'ala, mulai belum balik sembahyang sudah alhamdulillah, dan kada disuruh, ada disuruh umur 8 tahun nangkai Zain itu sudah tulak, umur 8 tahun kekaitan subuh ke Baitur Rahim bayang. Alhamdulillah kan jadi kan ada hutang sembahyang ya kan lah. Paling bahyangnya itu aja pang, mudahan diampuni Allah Ta'ala. Subuh melaur itu yang paling jadi bubuhannya kalau mau undang ulun subuh kada datang tuh kesiangan tuh melaur, gara-gara apakah tuh tahu juga subuh melaur, mudahan kita diampuni Allah Ta'ala. Artinya kita kadosa yang wali jangan di orang pujungan, biar ya kita disambat orang wali kan alhamdulillah, berarti orang kan melihat kita ada kebaikan kita, sudah kadosa ditolak, cuma di hati kita paling kecil itu kan orang kita disyukuri, berarti orang ada melihat kita kebaikan kita atau keistimewaan kita, tapi yang tahu kejelekan kita kan kita seorang. Makanya ada doa, ya Allah jadikan ulun apa yang disambat yang bagus gasan ulun ini, dan jangan sampai diazab ya gara-gara mereka kada tahu ulun nih walau bejarang itu aja. Dulu ada orang kada pernah sembahyang malam kada mengamalkan, ada orang melihat sidin di kitab manakah semalam terbaca awan abah guru kawan guru Sukri kasamanto di waktu di Martapura, ditunjuk orang sidin ini jarinya ini kalau di artinya kalau bahasa Banjar ini kalau dilihat muha ini dasar ahli sembahyang, memang muhanya kan bersinar, ini ahli sembahyang malam, padahalnya kada sembahyang supan yang disambat tuh supannya tuh kada supan dengan orang tuh pang kada, inya kada juga pada bahwa inya ahli sembahyang malam, orang memadahkan supan inya lawan Allah Ta'ala, akhirnya inya sembahyang malam, inya tiap malam akan rupanya jadi doa pandiran orang tuh leh supan inya kada sembahyang itu ada kita sembahyang malam kada bapak lawan orang sembahyang malam, itu ngarannya ngaramputi orang, mengaramputi diri sendiri, apa garang untungnya di situ ya kalau tah untungnya apa, untungnya kada ada dusta benar, paling puas batin panglah puas disambat orang tapi lain hak kita, lalu kita pujungan, nah kada kawa kita sembahyang aja tuh kita kada kawa istiqomah, berjamaah aja belum, kada usah berjamaah yang 5 waktu aja bisa aja ada yang kada tegawe, tapi alhamdulillah kada ada lagi berniat hendak meninggalkan, cuma biasa teledor juga tertinggalkan, artinya minta maaf artinya nangkaina ada aja ampunan Allah Ta'ala. Ulun kada meringan-ringankan orang yang menunda-nunda waktu lah kada, cuma artinya kita menyenangkan hati kita nih bahwa sembahyang ini kada ada maksud kita meninggalkan, minta aja sudah, minta tolong hewan Allah Ta'ala, mudahan kayak bubuhannya nih yang rajin istiqomah berjamaah, mudahan kawa nang kaya mereka, sehingga kita kada lagi merasa tinggi hati, artinya sembahyangku aja belum tapi beres. Kalau ujar guru Padang bahari ingat bana ulun sini bapadah jasidin jangan bepadah ikam cinta lawan Allah Ta'ala, sembahyang malam aja kada kawa jasidin gitu sidin, jasidin bepadah cinta lawan Allah Ta'ala tapi sembahyang malam kada kawa, amun yang wajib kan kada digawe, itu kan usah lagi dikesak, palsu cintanya, hanya di mulut aja ya, kalau di mulutmu bagaikan madu bercampur santan, tapi di dalam hatimu penuh dengan racun,
wah kisah anu tuh apakah di mana kemambil kata itu udah artinya ngerampot. Jadi kita kadu sayang yang neko-neko belajaran kita tentang sembahyang nang kayak apa, belajaran kita nang kayak apa anu nih batin kita supaya dibaikakan nih batin nih. Ini kan ibadah zahir, ibadah batin belum belajar lagi kita itu. I'tiqad ahlus sunnah wal jamaah nih, anu ilmu usul, ilmu tauhid belum. Kalau nih kita belajar fikihnya aja lagi. Nah, kena mudahan kawa kena belajar kitab Utsman Batawi, Al Habib Utsman Batawi yang tipis, banget harganya 5.000. 2 biji kitab tuh semangkok bakso, 2 biji kitab 5.000 aja tuh, cuma luar biasa kitabnya itu. Awan amal-amalnya dengan amal-amalnya tuh kena ulah nak nukar 100 biji gratis kada sembayan itu aja bapak disuruh 100 biji ada juga pahala 100 biji sambil juga belajar baca Arab gundul, Arab anu nih Arab Melayu, tentang sembahyang tentang tauhid. Habib Utsman Batawi itu unik. Sidin orang Arab anu asli dari Hadramaut kah luar negeri itu, tapi Sidin menulis kitab itu yang bahasa Melayu. Nah, Kiai Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani asli Indonesia, orang Banten, tapi Sidin kitab-kitab itu bahasa Arab berataan Sidin Nawawi Al-Bantani. Wallahu alam berataan lah. Artinya yang ulun tahu banyak itu tulisan Sidin itu semua dengan bahasa Arab. Kitab Marahul Labid dulu belajar pada Abah Guru Sekumpul. Terus Nasaihud Diniyah tuh Nawawi Al-Bantani juga pakai bahasa Arab, cuma uslubnya, gaya bahasanya bahasa Arab, susunannya nang kayak Indonesia. Nyaman kalau orang paham sedikit bahasa Arab, nyaman memahaminya. Nah, karena dianukan ke Indonesia sih, orang Indonesia asli. Nah, jadi itu aja, kita jagai diri kita, anak-anak kita supaya tetap istiqomah melaksanakan sembahyang yang 5 waktu. Kada usah beralasan, karena alasan menunggu khusuk itu karena pengoler, bukan menunggu khusuk. Alasan kena menunggu takdir Tuhan gerak dan diam kita dari Allah, apa yang dikadarkan Allah. Aku hanya sembahyang, itu bukan karena menghadang kadar Allah, itu karena pengoler juga. Buktinya mana? Waktu kada berduit, kenapa pusang? Jangan sembahyang aja karena kadar Allah Ta'ala. Giliran sembahyang kadar Allah Ta'ala, giliran duit kada mau kadar Allah Ta'ala, kadar nafsunya. Jadi kita sembahyang jangan ditinggalkan. Sembahyang tadi itu penghibur mana? Lagi pahala kita. Amun kada bersembahyangan, apa yang dibawa ke hadapan Allah? Jadi itulah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena kalau sudah habis bab sembahyang ini, karena kita melanjutkan tauhidnya Nawawi, Asy-Syaikh Nawawi, Asy-Syaikh Utsman, Kiai Haji Utsman Al Habib Utsman bin Agil bin Yahya Batawi, wali Allah Ta'ala itu. Ini aja, minta maaf, minta redha, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita dapat keberkahan daripada ulama-ulama yang mengarang kitab ini, para aulia. Mudah-mudahan kita tak kumpul dengan mereka. Kita ini kan ada apa-apanya yang dibawa. Nangka ini aja sudah. Nah, sebelum menutup kita menghitungnya masing-masing lah, kada usah padahkin menghitung di rumah kah, bila kah, kita hitung yuk amal kita hitung. Ini para kematikan sudah, kita hitung antara dosa dengan amal kita nih. Amal tuh kita kada mau yakin akan pulang ya, kalau tuh antara dosa dengan amal.
andai kata kita mati wayahinan nah, kira-kira yang maulah kita senang ini sekarang, andai kata aku mati sekarang yakin masuk surga, bukan karena amal kita, bukan karena kehebatan kita. Ya Allah, nak ulun nak masuk juga surga, amun amal ulun ini nyata, ulun rasanya kada pas. Nah, tapi kenapa surga? Karena guru-guru kami hebat berataan, kekasih pian, wali-wali pian. Nah ulun masukkan ulun cinta, ulun selalu mengganang dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, ulun dengan Rasulullah, peguruan pangdullah kita sambat Abah Guru Sekumpul, Syekh Mu'arsal Al-Banjari, Syekh Seman. Ulun tapi tahu juga ya Allah, nah wali-wali nang itu aja yang ulun tahu benar, ujar guru-guru yang besar, ini wali-wali besar, Syekh Abdul Qadir Jilani, Abul Abbas Al-Mursi, Al-Sohibul Maulid, siapa-siapa yang kita berkat masukkan ulun ke golongan mereka, itu yang maulah kita nyaman hati kita. Ya kalau tah, kenapa? Kan di Quran tuh ada Allah Ta'ala menukari orang Islam ini, amal, ibarat amal kita tuh ditukari Allah Ta'ala. Kita menjual barang dengan ahlinya, ahli artinya tahu benar barang itu buruk atau kada. Ya kalau tah, barang kita nih ibarat sembahyang, zakat, haji dan lain sebagainya, ibadah kita itu ibarat barang. Ibadat ini kita persembahkan dengan Allah Ta'ala, ditukari Allah Ta'ala. Kalau tuh jihad kita melawan hawa nafsu kita. Jadi jihad tuh bukan hanya, jangan diartikan menembak ke gereja, menembak ke itu, lain jihad yang ian tuh, wah ini nafsu tuh, jihad nafsu kita. Nah lalu kita beribadah melawan nafsu kita tadi, baik sudah ibadahnya, dijual tadi diri kita nih ke Allah Ta'ala, ibadah kita. Lalu Allah Ta'ala melihati, Allah Ta'ala tuh maha tahu bujur atau kadanya. Pas ampun kita salah tetangis saya. Makanya waktu salah seorang sahabat Nabi membacakan ayat itu nangis sekali, jauhnya berpikir ke situ. Nah mungkin salah Sayyidina Abu Bakar, hebatnya Sayyidina berpikir ke situ. Artinya Allah Ta'ala menukari musiah barang yang diunjuk ke Allah Ta'ala, kada baik, kada ikhlas, kada sesuai dengan petunjuk Allah Ta'ala, kayak apa kita? Nah lalu kita menggantungkan diri kita ini supaya kada, walaupun kita orang salah, masuk kayak kita ibarat hintalu bahari, hintalu guru padang madakan hintalu itik ada. Kalau dulu hintalu itik bepeti, kalau tuh kita di antara 700 biji di dalam peti itu sebiji hintalu buruk atau hintalu pecah, ya kita dihargai juga. Saya itu tak umpat kita itu benar mah harap. Lalu kita jangan merasa hendak bertinggi-tinggi dari orang lain. Kita tuh besi peguruan, guru kita seumur lawan kita, terpintar kita dari peguruan, kita belajar lawan sidin. Lalu kita hendak meninggikan, kadusa Allah Ta'ala kada ketuju kayak itu, biar aja di bawah kita. Kada jopang dilihat akan kebungulan betampe, kita pintar cuma jangan merasa lebih hebat daripada peguruan. Jatuh juga kita, jatuh juga. Nah maka kita, nah kayak itu cara Ahlus Sunnah wal Jamaah tuh. Nah terakhir pulang, orang ini tukang jual tapih, mat tenung jabugis betenun tanah betenun. Sidin ini mulah tapih nomor 1 menurut Sidin, tapihnya bagus benar. Nah tapih, jadi tapih itu tenunan tadi nih, kain ditenun. Ini kayak sahabat Bahari waktu belajar Tambihul Muqtarin masih di keraton lawan Abah Guru Sekumpul. Lalu ini gunanya ulun kada bepada hebat pang, ini gunanya belajar, kita belajar tuh. Nah ya kalau tuh contoh ampun guru tuh, kalau kita pakai guru mengisahkan, membaca seorang belum tentu guru membacakan, keterangannya keluar dari mulut Abah Guru Sekumpul. Ulun umpat mendengar lah, jangan bepadah lah ulun murid berhadapan dengan guru. Ulun di luar aja, di luar umpat belajar mendengarkan waktu itu.
Nah, Tambihul Muqtarin ada kitab tuh Syekh Abdul Wahab Asy'arani yang menyusunnya. Lalu orang tadi memintal kain, menenun kain, tapih kah pokoknya kain sudah. Nah, jadi kain itu dibawalah ke pasar. Sidin tadi nih, dibawalah ke pasar kain tadi. Menurut Sidin kalau wayah ini anggaplah harganya 1 juta yang bagus, tenunannya nih yang bagus kainnya 1 juta, taruhlah 2 juta yang paling larang kayak itu yang paling bagus tenunan tadi, dan itu harga standar sudah tenunannya. Dijualnya di pasar itu, pas datang pembeli, yang pembeli ini bujur-bujur ahli benar di kain itu, termasuk harganya. Sidin kan menawarkan 2 juta ya, kalau Sidin menawarkan 2 juta, ini ahli dengan kain kayak orang kopi ada, kalau tuh ahli merasa, ada juga ahli yang merasa di pabrik tuh merasa rokok ini, ini sudah anunya nih pas ini anunya kan, ada juga, ada ini ahli di bidang kain tadi. Datanglah si pembeli, tahu benar Sidin harga Sidin kan 2 juta, jadi ujar yang datang ini belum sempurna, anggit pian ini belum sempurna, anggit pian ini berapa pian mandak? 2 juta. Harga sebujurnya itu ampun pian ini di bawah daripada, memang kalau sempurna 2 juta harganya, tapi ampun pian ini belum sempurna lagi, ini bujur-bujur ahlinya, harganya ini 1,5 juta aja. Begitu yang orang datang tadi, yang ahli tadi memadahkan harganya 1,5 juta aja, yang bahari kan dulu mencontohkan harga wah ini. Nangis teh isak-isak yang ampun kain ini. Heran bubuhannya. Kenapa nangis? Maka orang menawar aja, amun kada mau dijual peraya ya kalau nangis. Kenapa ya? Artinya pian dihina orang tuh. Kan diam aja sih. Ujar Sidin, rupanya wali yang ini, orang ini wali Allah Ta'ala ya. Kalau tuh amun hatinya bersih menghadap Allah Ta'ala, apa ujarnya? Aku tuh bukan masalah kainnya ini, ujarnya. Aku ini kan tahu kalau kain ini menurut aku harganya 2 juta, ada yang lebih ahli lagi 1,5 juta, dipadakannya kada asli cuma kada memenuhi persyaratan untuk yang perfect, yang the best, yang paling bagus, belum lagi sekalinya ini. Nangka itu aku tuh bukan terbayang ini, aku terbayang amalku ini, nah sembahyangku ini, nah isitunya sekalinya. Sembahyangku nih kan ku anggap belajar sudah bagus, sudah menghadap Allah Ta'ala, model khusyuk sudah ya, kalau tuh bagus sudah, ibadahku yang macam-macam, ibadah batin, ibadah lahir sudah ku anggap bagus sudah, menurut aku musia, menurut Allah Ta'ala kada. Apa kabar? Atau minta aja sudah, aku sekarang ini jadi orang baik, musia aku karena di akhir umurku berubah, minta aja kalau tak berubah. Makanya kita jangan merasa hebat terus, kita teganang. Ujar Guru Padang, ikam jangan bepadah selamat sebelum ikam masuk surga, kecuali batis ikam keduanya dalam surga. Makanya kita disuruh tawadu, rendah hati, jangan merasa tinggi. Yang ini yang maulah kita diangkat akan derajat, supaya kita kada lagi amun kita merasa tawadu, dosa muntung tak kurang. Kalau kita merasa rendah hati, merasa lebih merasa lebih kada ada apa-apanya dengan orang lain, maka karena kita menganggap orang lain lebih baik daripada kita, maka muntung kita kada bakalan keluar menyambati orang, kada berdosa lagi kita, selamat. Yang kedua, kalau kita sudah kada merasa apa-apa, kada lagi menyambati orang. Kalau orang biasa nyambati orang kan timbul sifat takabur, sombong, ngalih pulang masuk ilmu. Jadi banyak benar anunya, dampak negatifnya amun kita meninggi akan diri kita. Nah ini ada tasawufnya, kalau belajar tasawufnya mudahan kita kawa mengamalkan yang kita baca sama-sama. Itu aja. Pian datang ke sini hendak berdengar supaya minimal lah ada ilmunya,
supaya kita nak jadi orang baik. Ulun juga membelanjakan ilmu ini ya kalau tuh membacakan, mudahan bertambah ilmu, bukan hanya bertambah ilmu, mudahan kawa menggawi, jangan menyuruh aja. Nah, mudahan kau menggawi. Makanya pesan lagi ulun sama-sama, mudah-mudahan pian-pian berataan yang mengirim anak ke pondok pesantren jangan diniatkan jadi penceramah, niatkanlah jadi ulama yang mengamalkan ilmunya, itu yang penting. Kalau jadi penceramah semua orang bisa ceramah, tukang di jalan tuh, bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih, mudah-mudahan rezekinya bertambah, diluaskan Allah. Yang tutup mek itu, nah kalau orang minta di jalanan ya kalau gasan celengan masjid, terima kasih. Itu hebat tuh nyoba pandir latihan tiap hari. Disangui dalil 2-3 biji kawas sudahnya ceramah maulid nih, parak ceramah maulid. Atau tukang jual obat, ya kan tukang jual obat, sangui dalil sudah biasa menghadapi kawa ya kalau. Tapi kalau memahami kitab, memahami kitab secara mendalam, kawalah nyata kada kawa. Jadi harus bisa membedakan yang mana ulama, yang mana penceramah. Itu aja rancak kita mengatakan. Makanya kita jangan diniatakan anak jadi penceramah. Kalau anak jadi penceramah, biar kada kapondoknya kawa. Kalau orang jadi ulama 10 tahun paling kada. Kalau jadi penceramah 10 hari, jangan kan 10 hari, 10 jam nih melajari, kada usah 10 hari, 10 jam kada usah 10 jam jadi penceramah anak pian. Asalnya mau aja berpandir, amanya kada mau kan supan-supan, asalnya orangnya asalnya kada supan tapi kada bisa ceramah sini melajari 10 menit 10 jam, kada usah 10 tahun, 10 jam langsung jadi penceramah yang kondang, yang hebat. Ayo, itu kah yang kita anak kita. Jadi kada usah yang terlalu diangkat-angkat anak itu. Yang penting kita menjadikannya emas, intan, berlian, supaya bermanfaat. Utamanya gasan dirinya sendiri, gasan keluarganya, sudah selesai. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Minta maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.